Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan mengangkat sebuah film kembali yang berjudul The Exorcism of God. Kisah mengerikan ini terjadi di kota Nombre de Dios, Meksiko pada tahun 2003. Di suatu malam, terlihat ada seorang wanita yang sedang kerasukan setan. Ia bernama Megali. Kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan, maka salah satu pihak keluarga pun pergi ke sebuah gereja untuk menjemput seorang pastor, berharap sang pastor dapat membantunya. Pastor tersebut bernama Peter. Sesampainya di rumah, sang pastor pun merasakan kekuatan energi jahat yang sangat luar biasa. Ya, iblis yang merasuk ke Megali adalah salah satu iblis jahat terkuat yang pernah ada di bumi. Ia bernama Balban. Salah satu kemampuannya, ia dapat membaca isi pikiran seseorang. Kemudian, Peter pun berkonsultasi sama stewardnya yang ada di gereja, bernama Michael, sekaligus meminta izin untuk melakukan upacara ritual pengusiran iblis. Michael yang mengetahui bahwa Peter ini belum begitu cukup kuat menghadapi Balban, dikarenakan ada salah satu tahap pelatihan gereja yang belum ia selesaikan. Maka daripada itu, Michael pun melarang Peter untuk melakukan ritual tersebut. I forbid you to perform this act. Do not insist. You could die, Peter. Tetapi dengan kondisi dan keadaan yang sangat mendesak, Peter memutuskan untuk tetap melakukan ritual itu. Sebelum ia melakukan ritualnya, Peter menghidupkan kameranya terlebih dahulu untuk merekam semua aktivitasnya. Peter pun mulai berdoa untuk ritual pengusiran. Sontak sang iblis langsung bereaksi. Iblis Balban yang tahu akan kelemahannya Peter, ia menyadari bahwa pastor tersebut menyimpan rasa suka terhadap Megali. Maka sang iblis mencoba menggoda syahwatnya Peter untuk bercumbu dengannya saat itu. Peter yang sadar bahwa ini adalah salah satu tipu daya iblis untuk mengelabuinya. Peter sebisa mungkin masih bertahan untuk tetap melawan. Namun doa-doa Peter seperti tidak mempan di hadapan Balban. Secara, Balban bukanlah iblis level rendah. Ia adalah salah satu iblis terkuat. Tak lama dari itu, sang iblis tiba-tiba pingsan. Peter yang saat itu mendekat dan mengecek keadaan Megali. Tiba-tiba tangannya si Balban memegang tangannya Peter dan membimbingnya ke arah anunya Megali. Kemudian mukanya si Megali terlihat sudah kembali normal. Disinilah imannya Peter sudah mulai goyah dan dia terjerumus ke hawa nafsunya sendiri. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Michael tadi pun terjadi. Sadar akan kehilapannya, Peter memberhentikan perbuatannya. Namun, semua itu sudah terlambat karena sang iblis telah berhasil masuk dan bersemayam di jiwanya. 18 tahun kemudian, terlihat Peter yang benar-benar menyesal akan perbuatannya di masa lalu dan berjanji tidak akan melakukan upacara ritual pengusiran setan lagi. Sekarang ia dikenal sebagai pastor yang cukup dihormati, sekaligus pembina yayasan panti asuhan di daerah sana. Tak lama kemudian, datang seorang ibu-ibu memanggilnya, yang membutuhkan pertolongan untuk melihat kondisi sang anak yang saat ini sedang terbaring lemah di kamar, untuk dibawakan ke rumah sakit, yang saat itu terlihat kalau di rumah sakit tersebut juga penuh beberapa anak yang juga menderita sakit seperti anak yang dibawanya. Mereka mempercayai bahwa penyakit yang sedang melanda kota tersebut merupakan penyakit hukuman Tuhan yang menyerang anak-anak dan telah menelan korban jiwa. Semua itu mengacu pada kejadian 18 tahun yang lalu, karena semua dosa yang telah dilakukan oleh Peter sendiri. Penyesalannya akan hilapnya di masa lalu terus menghantui perasaan Peter. Hampir setiap malam, ia terus dibayangi oleh kejadian-kejadian aneh dalam mimpinya. Hal ini membuat Peter takut akan dosa dan membuatnya malu kepada Tuhan. Setiap malamnya Peter selalu berdoa mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Walaupun demikian, semua perbuatan baik yang ia lakukan yang semata-mata untuk penebusan dosa, dan ia juga sudah melakukan pengakuan dosa kepada Pastor Thomas, yang mana salah satu pastor yang ada di sana. Tapi menurut peraturan agama Katolik itu sendiri, jika seorang pastor melakukan perbuatan dosa, mereka harus melakukan pengakuan dosanya kepada Uskup Vatikan, bukan kepada sesama pastor, agar bisa dikatakan sah atas pengakuan dosa yang dibuat oleh Peter tersebut.
Mungkin Peter yang tidak mau mengambil risiko akan dinonaktifkan dari seorang pastor, maka ia hanya menemui seorang pastor saja untuk melakukan pengakuan dosa. Scene berpindah pada sebuah penjara. Seorang penjaga yang bertugas mengambil tempat bekas makanan para napi di setiap selnya. Ada salah satu sel khusus yang terpisah, dan saat dia akan mengambil tempat makanannya, tiba-tiba saja tangannya ada yang menarik dan menggigitnya, sampai kedua jarinya itu terputus. Salah satu dari sipir tersebut kemudian berusaha menghubungi sang pendeta untuk datang ke penjara dan melihat salah satu tahanan yang membutuhkan pertolongannya secara pribadi. Keesokan harinya, Peter pun datang ke penjara tersebut, dan sipir yang bertugas saat itu langsung membawanya masuk ke dalam ruangan isolasi khusus tahanan, yang ternyata adalah seorang wanita yang bernama Esperanza. Setelah diselidiki bahwa wanita tersebut telah dirasuki oleh iblis jahat, yang mana iblis itu mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah saling mengenal dengan baik. Ya, ternyata iblis itu adalah sosok yang sama yang dulu merasuki tubuhnya Megali bernama Balban. Sang iblis ini pun kembali menggoda Peter sembari tertawa puas karena di masa lalu ia berhasil mengalahkan iman Peter. Lantas hal ini membuat Peter malu akan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan kala itu. Peter pun keluar dari sana. Petugas tahanan terus memohon kepada Peter untuk membantu Esperanza. Namun, Peter yang telah berjanji untuk berhenti melakukan upacara ritual pengusiran setan pun menolak secara halus permintaan tersebut. Hingga tak lama berselang, datanglah Megali yang meminta secara langsung Peter untuk melakukan ritual itu. Yang menurutnya, gadis itu adalah anak Peter dari hubungan gelap yang dilakukannya 18 tahun yang lalu. Megali meminta agar Peter mau melakukan ritual pengusiran iblis itu dari tubuh Esperanza, dan sekaligus sebagai penebusan dosa agar Peter terlepas dari bayang-bayang rasa bersalahnya selama ini. Setelah melakukan diskusi, Peter memutuskan bahwa ia akan kembali melakukan upacara ritual tersebut dengan dukungan bahwa ia telah mendapatkan persetujuan dari Vatikan. Namun ritual kali ini ia meminta bantuan Pastor Michael untuk menemaninya menangani kasus tersebut, demi menghindari kehilapan ataupun kemungkinan terburuk yang bisa saja menjerumuskannya kembali ke dalam lubang dosa. Di malam harinya, Peter secara diam-diam ingin membakar kaset hasil video yang berisi rekaman 18 tahun yang lalu, di saat ia melakukan pengusiran iblis Balban pada Megali, yang mana sebenarnya Balban tidaklah benar-benar pergi saat itu, melainkan bersemayam di tubuhnya Peter dan membimbingnya untuk melakukan perbuatan terlarang dengan Megali, yang kemudian hari menyebabkan Megali melahirkan seorang anak yang bernama Esperanza, dan Balban pun ikut bersama jiwanya. Kejadian ini pun tidak ada yang mengetahui hingga saat ini, melainkan hanya tersisa satu kaset rekaman ini saja kebenaran yang ada. Di tempat yang lain, terlihat Suster Camilla yang sedang berdoa dikejutkan dengan tetesan darah yang jatuh dari atas, serta patung Bunda Maria yang tiba-tiba hilang dari hadapannya. Dia juga melihat ada kain putih yang tergeletak di sana, dan saat dia membukanya, itu adalah bayi yang sudah tak bernyawa. Dari belakangnya, ada beberapa patung yang hidup mendekatinya, yang membuatnya ketakutan, lalu sesuatu menariknya masuk ke dalam ruangan gelap. Sedangkan di ruangannya anak-anak, salah satu dari mereka ada yang terbangun karena mendengar ada suara suster sedang bernyanyi. Suara itu pun terus mendekat dan berusaha mendobrak pintu. Dan ternyata itu adalah Suster Camilla yang sudah dirasuki iblis. Teriakan anak-anak yang sangat ketakutan akhirnya terdengar oleh Peter dan Michael yang segera mendatangi kamar anak-anak di atas. Dan untung saja mereka berdua berhasil mengusir iblis itu dari tubuh suster. Keesokan harinya, Peter dan Michael pergi ke penjara untuk melihat kondisi Esperanza di sana. Awalnya iblis yang ada di dalam tubuhnya Esperanza ingin mengecoh mereka berdua. Namun, Michael, seorang pastor yang berpengalaman, itu hanyalah tipu daya sang iblis dan menahan Peter untuk tidak terburu-buru terpancing keadaan. Karena iblis Balban adalah iblis yang licik.
Lalu tak lama dari itu, pintu penjara pun tertutup dengan sendirinya, dan sang iblis menyerang Michael hingga ia tersungkur di lantai. Sementara para napi lainnya secara bersamaan kerasukan massal. Di saat keadaan mulai tidak terkontrol, untung saja Dr. Nelson yang saat itu sedang berada di sana. Ia menyuntikkan sebuah bius penenang ke badannya Esperanza, yang membuat sang iblis tak bisa mengendalikan tubuh itu. Mengetahui bahwa upacara ritual pengusiran ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan terhadap para tahanan yang lain serta para sipir di sana, maka Peter pun meminta kepada kepala petugas tahanan agar mengkosongkan penjara tersebut selain mereka berdua dan Esperanza. Namun, pihak petugas pun mengatakan bahwa semua itu tidak mungkin dan tidak bisa mereka lakukan. Hingga pada akhirnya, Dr. Nelson menawarkan bahwa ia memiliki serum penenang yang bisa ia suntikkan terhadap para napi lainnya agar mereka tertidur apabila penjara tersebut tidak bisa dikosongkan. Singkatnya, di saat semuanya sudah dipersiapkan, Peter dan Michael yang akan menuju ke dalam ruangannya Esperanza, sedangkan Dr. Nelson di tempat yang berbeda sedang menyiapkan serum bius tambahan, serta beberapa penjaga sipir ikut berjaga-jaga pada malam itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba lampu penjara pun mati dengan sendirinya. Untuk melakukan upacara ritual pengusiran iblis, maka seorang pastor harus bersih dari dosa, karena dosa adalah salah satu faktor penghambat sebuah doa. Tatkala kedua pastor ini mengecek ke dalam ruangannya Esperanza, ternyata Esperanza sudah tidak ada di sana, Bor. Dan tiba-tiba pintu sel tertutup dengan sendirinya. Di dalam keheningan dan gelapnya sel, Nelson mendapati bahwa ada petugas yang sudah tewas tergeletak di lantai. Lalu mendengar suara tangisan perempuan yang berada di depannya. Belum sempat ia menyiapkan suntikan yang ada di tangannya, tiba-tiba dari belakangnya ada seorang wanita lain yang menyerangnya. Yang mana suara teriakannya terdengar oleh Peter dan Michael, dan secara bersamaan pintu sel yang kembali terbuka. Setibanya di lokasi, terlihat di balik kegelapan, Peter dan Michael mendapati Nelson yang sudah bersimbah darah tergeletak di lantai dalam keadaan sekarat. Dan dalam pesan terakhirnya, Nelson mengatakan bahwa mereka harus pergi dari tempat ini. Tak lama dari itu, tiba-tiba beberapa tahanan lain yang sebelumnya sudah dibius secara misterius sudah dirasuki oleh para iblis. Sebisa mungkin, Peter dan Michael menahan mereka, hingga pada akhirnya Esperanza tiba di sana. Kekuatan besarnya tidaklah bisa dikalahkan oleh Michael. Nelson yang sudah dalam keadaan kritis berusaha semaksimal mungkin mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Peter dan Michael yang lalu pergi dari sana. Dalam usaha pelarian, Michael sempat tertangkap dan terkena serangan dari seorang tahanan lainnya. Di saat mereka sedang bersembunyi dalam sebuah ruangan, Michael mengatakan bahwa Peter tidaklah suci, sehingga doa yang ia panjatkan tidaklah memiliki kekuatan untuk mengusir iblis. Michael menanyakan dosa apa yang telah ia perbuat dan membawa dosa itu pada malam ini. What sin are you carrying with you? Speak, you lying. Peter pun menyampaikan semuanya apa yang sudah terjadi, dan di akhir nafasnya, Michael mengatakan untuk terakhir kalinya kepada Peter, jangan pernah melakukan kesepakatan kepada iblis Balban, apapun risikonya. Dan Michael pun tewas di sana. Peter yang sadar bahwa ia memiliki dosa yang belum diakui dalam pengakuan dosa, sehingga membuat setiap doanya tidak mempan terhadap para iblis. Maka di saat itu juga, ia membuat sebuah video pernyataan, mengakui semua kesalahan yang dilakukannya di waktu dulu, yang ia sembunyikan dari publik. Kemudian, video itu pun dikirimnya ke Uskup Vatikan, sebagai bentuk pengakuan dosanya untuk tobat dan Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga ia mampu mengusir iblis dan mengakhiri semua ini. Dengan penuh keyakinan dan jiwa yang tenang, Peter pun memutuskan untuk keluar dari ruang tersebut dan melawan balik para iblis-iblis itu. Dan kini, doa-doanya Peter dapat bereaksi terhadap iblis. Namun sang iblis Balban datang dari arah belakang dan menerkamnya hingga ia tak sadarkan diri. Di saat tersadar, Peter telah dalam keadaan terikat dengan banyak lilin dan beberapa para wanita tahanan yang lainnya yang sudah kerasukan para iblis mengelilinginya.
Di sini keadaan mulai berbalik, di mana para iblis akan melakukan ritual terhadap Peter untuk menjauhkan sosok Tuhan yang ada dalam dirinya dan menanamkan sisi gelap aura kejahatan iblis. Ritual tersebut bereaksi terhadap tubuh Peter. Ia merasakan amat sangat kesakitan pada tubuhnya, hingga sakit itu berefek pada anak-anak yang ada di panti asuhan. Suster Camilla yang saat itu ada di sana dan merasakan keanehan tersebut, berusaha untuk berlari untuk mencari pertolongan. Namun, ia sudah dihalangi sosok wanita yang menyeramkan yang kemudian menyerangnya. Peter yang percaya Tuhan masih bersamanya, kemudian berusaha melawan dengan kembali memanjatkan doa-doa, hingga terjadilah pertarungan mistis di dalam ruangan itu. Hingga akhirnya sang iblis pun terjatuh. Menyadari bahwa ia tak akan mampu melawan kekuatan Tuhan, sang iblis licik ini pun mencari titik celah Peter, di mana ia mengatakan jika Peter mengusir ia ke neraka, maka sang anak yakni Esperanza dan anak-anak panti akan ikut bersamanya ke neraka. Disinilah iman Peter mulai goyah. Sang iblis menawarkan sebuah negosiasi kesepakatan. Ia akan menyelamatkan Esperanza dan anak-anak panti lainnya dengan syarat Peter mau menukarkan jiwanya dengan cara membiarkan Tuhan meninggalkan tubuhnya atau keluar dari hidupnya. Disinilah dilema besar yang dihadapi Peter selama hidupnya. Dengan rasa sedih, Peter pun menerima untuk menyetujui kesepakatan itu. If you do it, all your children will be saved. Decide now. No. What do you want? I want you to let God exit your body. Deal. Dan seketika keadaan panti kembali menjadi normal dan iblis Balban keluar dari tubuhnya Esperanza. Beberapa bulan kemudian, atas capaian yang telah Peter torehkan, ia dinobatkan sebagai santo yang telah hadir di tengah-tengah mereka. Santo ialah sebuah istilah yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menjalani hidup dengan kebajikan yang heroik, atau bisa disebut dengan suci. Kini ia dikenal oleh banyak orang, bahkan beberapa negara tetangga ikut memperbincangkannya sebagai layaknya pahlawan. Padahal di balik itu, orang-orang tidak mengetahui sebenarnya Peter sudah menjadi bagian dari pengikut iblis Balban. Peter mengorbankan imannya untuk menyelamatkan putrinya dan anak-anak panti asuhan. Tapi di akhir film terlihat dari matanya Esperanza, iblis itu belum sepenuhnya keluar dari jiwanya. Dan film ini diakhiri dengan Peter yang datang ke Vatikan Roma yang akan diangkat sebagai penasehat khusus di sana.